Kita akan wujudkan cita-cita Bung Karno, berdiri di atas kaki kita sendiri. Kalian pernah nonton film bajak laut yang kapalnya bisa muncul dan menghilang tiba-tiba? Nah, ternyata di dunia nyata ada yang lebih gila lagi. Rusia punya armada kapal hantu yang bisa bawa minyak ke seluruh dunia tanpa ketahuan siapapun. Bahkan Amerika dan Eropa pun dikelabui. Jadi gini, ada satu kapal tanker yang kelihatan di Laut Hitam dekat Bulgaria dan Rumania. Tapi pas dicek pakai satelit, kapal itu nggak ada. Ternyata posisi yang mereka kasih itu bohong. Kapal aslinya lagi jalan ratusan kilometer jauhnya dekat pelabuhan Rusia. Ini bukan kisah horor atau sihir Rasputin. Ini adalah teknologi licik yang udah level dewa. Nah, yang lebih gila lagi, sejak 2022, Rusia udah ngeluarin lebih dari 10 miliar US dollar atau sekitar 160 triliun rupiah buat membangun armada kapal hantu ini. Nah, kenapa? Karena setelah Rusia menyerang Ukraina, negara-negara barat langsung menghajar Rusia dengan sanksi ekonomi. Jadi sementara Amerika dan Eropa berpikir bahwa sanksi mereka akan membuat Rusia bangkrut, kenyataannya justru sebaliknya. Putin itu bukan orang yang bodoh. Dia tahu betul strategi perang ekonomi tanpa perlu perang rudal. Dan buktinya mereka tetap punya uang. Perang di Ukraina terus berlanjut. Dan Barat kini harus mencari cara baru untuk menghentikan trik-trik licik ini. Nah, kalian tahu kan, Uni Eropa udah lama nyusahin sawit Indonesia. Mereka bilang sawit kita bikin deforestasi, merusak lingkungan dan lain-lain. Padahal kalau lihat datanya, sawit justru lebih efisien dibanding minyak nabati lain. Pertanyaannya, apakah Indonesia bisa menerapkan hal serupa? Daripada ngelabui warga sendiri, padahal lebih keren ngelabui negara lain. Ini adalah bagian dari strategi perang ekonomi Rusia yang cerdas dan terorganisir, dengan satu tujuan utama, bikin Barat pusing, jera, dan malu. Nah, kisah ini dimulai sejak Februari 2022. Saat itu Rusia memutuskan buat menginvasi Ukraina. Begitu tentara Rusia masuk ke wilayah Ukraina, Amerika dan Eropa langsung menjatuhkan sanksi ekonomi bertubi-tubi. Salah satu sanksi paling besar adalah pembatasan harga minyak Rusia, maksimal $60 per barrel. Tujuan sanksi ini sederhana, menghancurkan sumber pendanaan Rusia, karena 40% pendapatan negara Rusia berasal dari ekspor minyak dan gas. Kalau mereka nggak bisa jual minyak dengan harga tinggi, maka duit buat biayain perang bakal seret. Tapi masalahnya Putin bukan orang bodoh. Dia tahu betul kalau perang ini nggak bisa dimenangkan hanya dengan rudal dan tank. Rusia harus menemukan cara baru untuk tetap menjual minyaknya tanpa kena sanksi. Dan disinilah lahirnya strategi kapal tanker hantu yang sekarang bikin pusing negara-negara barat. Buat mengakali sanksi ini, Rusia membangun yang namanya Shadow Fleet atau armada kapal tanker hantu. Ini bukan kapal biasa, tapi kapal-kapal yang beroperasi dengan trik-trik licik biar bisa tetap menjual minyak tanpa ketahuan. Nah, ada beberapa trik utama yang mereka gunakan. Yang pertama, spoofing lokasi, kapal yang ada tapi tidak ada. Kapal tanker Rusia sering banget melakukan spoofing lokasi, yaitu trik di mana kapal ini mengirimkan sinyal ke radar kalau mereka ada di satu lokasi, padahal sebenarnya mereka sedang berada di tempat lain. Misalnya ada satu kapal tanker yang kelihatannya lagi parkir di pelabuhan dekat Spanyol, tapi aslinya kapal ini sedang melaju di perairan Rusia, diam-diam menurunkan minyak ke kapal lain di tengah laut. Dengan begini, mustahil bagi pihak barat untuk melacak pergerakan minyak Rusia dengan akurat. Kemudian ganti identitas kapal biar susah dilacak. Ini salah satu trik yang paling sering dipakai. Nama kapal bisa diubah berkali-kali dalam setahun. Bendera kapal juga bisa berpindah dari satu negara ke negara lain dalam hitungan minggu. Bahkan banyak dari kapal ini secara resmi dimiliki oleh perusahaan cangkang yang berbasis di negara-negara yang gak peduli sama sanksi, kayak Panama, Liberia, atau Uni Emirat Arab. Jadi kalau ada satu kapal yang kena blokir, mereka tinggal ganti nama dan dokumen, lalu beroperasi lagi seperti nggak ada yang terjadi. Kemudian mindahin minyak di tengah laut, ship-to-ship transfer. Biar makin sulit dilacak, minyak yang diangkut kapal-kapal tanker hantu ini nggak langsung dikirim ke negara tujuan. Mereka sering melakukan transfer minyak dari satu kapal ke kapal lain di tengah laut. Misalnya satu kapal tanker Rusia berlayar ke perairan internasional dan diam-diam menurunkan minyak ke kapal tanker lain. Setelah itu kapal kedua yang membawa minyak ini bisa bilang kalau minyaknya bukan dari Rusia tapi dari negara lain. Nah, dengan metode ini negara-negara yang masih mau beli minyak Rusia bisa tetap beli tanpa harus takut kena sanksi barat.
Kemudian minyak campuran yang sulit dilacak asal-usulnya. Rusia juga pakai cara lain yang lebih licik. Minyak yang mereka ekspor nggak langsung dikirim begitu aja, tapi dicampur dengan minyak dari negara lain. Jadi misalnya minyak Rusia dicampur dengan minyak dari Malaysia atau Uni Emirat Arab. Begitu sudah dicampur, mustahil buat mendeteksi apakah minyak yang dijual itu berasal dari Rusia atau bukan. Dengan trik ini, Rusia tetap bisa menjual minyak ke seluruh dunia, dan Barat nggak bisa berbuat banyak. Nah, dengan strategi Shadow Fleet ini, berapa banyak sih uang yang sudah didapat Rusia? Hasilnya dalam 9 bulan pertama tahun 2024, Rusia berhasil mendapatkan tambahan lebih dari 8 miliar US dollar atau sekitar 129 triliun hanya dalam menjual minyak lewat Shadow Fleet ini. Gila nggak tuh? Amerika dan Eropa yang tadinya berharap bisa bikin ekonomi Rusia runtuh, justru keteteran sendiri. Karena meskipun mereka terus menekan Rusia dengan sanksi, Putin selalu menemukan cara baru buat menghindarinya. Padahal Barat sudah mencoba berbagai cara buat menghentikan hal ini. Mereka sudah memblokir perusahaan asuransi yang biasa menangani kapal tanker Rusia. Mereka mulai menggunakan teknologi AI dan satelit canggih buat melacak pergerakan kapal hantu ini. Mereka melarang kapal-kapal yang dicurigai sebagai bagian dari Shadow Fleet buat masuk ke pelabuhan Eropa dan Amerika. Tapi masalahnya Rusia selalu satu langkah lebih maju. Mereka lebih dari sekedar bajak laut. Putin itu cerdas banget soal strategi. Nah, sekarang pertanyaannya, sawit Indonesia apakah bisa bernasib sama? Nah, bisa nggak Indonesia pakai trik yang sama buat lawan diskriminasi Uni Eropa ke sawit kita? Kalian pasti udah tahu, Uni Eropa udah lama nyusahin sawit kita. Mereka bilang sawit kita bikin deforestasi, merusak lingkungan, dan lain-lain. Padahal kalau lihat datanya, sawit justru lebih efisien dibanding minyak nabati lain. Masalahnya Uni Eropa pakai alasan lingkungan buat nutupin kepentingan dagang mereka. Mereka lebih suka beli minyak nabati dari Eropa sendiri ketimbang impor dari Indonesia. Kita bahkan menang gugatan di WTO, tapi menang di atas kertas nggak berarti Uni Eropa bakal langsung berubah. Mereka bisa aja bikin regulasi baru buat muter balik aturan lama. Jadi kalau Rusia bisa pakai trik kapal hantu buat ngelawan sanksi Barat, Indonesia juga bisa pakai strategi yang mirip buat sawit. Yang pertama mungkin rebranding sawit Indonesia. Sama kayak Rusia yang pakai bendera negara lain buat kapal tanker mereka. Kita bisa jual sawit lewat negara ketiga sebelum masuk ke Uni Eropa. Contohnya sawit Indonesia bisa dikirim ke Brunei atau Singapura dulu, baru dari sana diekspor ke Eropa. Jadi sawitnya bukan langsung dari Indonesia. Tapi masalahnya ada regulasi baru, Deforestasi Regulation, yang mewajibkan traceability atau transparansi asal-usul produk. Regulasi baru ini dari Uni Eropa bertujuan untuk menghentikan deforestasi yang terkait dengan produk yang masuk ke pasar Uni Eropa. Kemudian fokus ke pasar alternatif. Rusia sukses besar jual minyak mereka ke Cina dan India setelah diputus dari pasar Barat. Nah, Indonesia juga bisa lebih fokus ke negara-negara yang nggak diskriminatif, kayak Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Selatan. Kemudian diversifikasi produk sawit. Daripada jual sawit mentah yang gampang diblokir, kita bisa olah dulu jadi produk turunan. Misalnya sawit bisa diolah jadi kosmetik, biofuel, atau bahkan makanan. Kalau udah jadi produk akhir, aturan ekspor biasanya lebih longgar. Karena Amerika dianggap mendukung Israel, Iran kalau diserang yang dibalas sekutu-sekutu Amerika. Kita bisa bayangkan harga minyak berapa. Dari strategi Rusia, ada beberapa pelajaran penting buat Indonesia. Walaupun dalam membandingkan dengan sawit Indonesia, perhitungan regulasi Uni Eropa itu lebih ketat. Kita bisa cari cara lain. Kalau lawan main curang, kita nggak bisa cuma main jujur. Kita harus cari celah. Jangan terlalu tergantung sama satu pasar. Rusia berhasil cari pembeli lain setelah ditinggal Eropa. Dan Indonesia juga harus begitu. Teknologi dan strategi ekonomi kreatif bisa jadi senjata utama. Nah, sekarang pertanyaannya, bisakah Indonesia bermain licik seperti Shadow Fleet yang dilakukan Rusia? Atau justru kita mau aja jadi negara polos yang mudah dipermainkan? Tapi kalau dilihat dari menangnya sengketa diskriminatif sawit Indonesia di WTO, kita bukan negara yang mudah dibodohi lagi. Indonesia udah makin naik di panggung dunia. Nah, bagaimana pendapat kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar video ini. Kita diskusi di kolom komentar.
karena diskusi kalian yang akan membawa topik ini jauh lebih berkembang. Dan subscribe WQX jika kalian suka dengan geopolitik seperti ini. Terima kasih. Tapi kita tidak akan mengemis, saudara-saudara sekalian. Kita akan bangkit dengan kekuatan kita sendiri, saudara-saudara sekalian.